Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Kenaikan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus melakukan proses pembinaan dan pembelajaran secara bertahap kepada para rasulnya. Pertama-tama, Yesus memilih mereka dan membiarkan mereka melihat semua hal yang Yesus kerjakan serta mendengar semua pengajaran Yesus. Setelah dirasakan sudah cukup matang, Yesus meminta para rasul untuk melanjutkan tugas perutusannya kepada ke-12 rasulnya dengan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari terkasih, perintah mewartakan Injil menjadi cikal bakal atau awal mula dari keberadaan gereja. Gereja lahir dan hadir untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk. Mewartakan Injil berarti mewartakan Allah. Dan ini adalah berita paling gembira yang harus disampaikan kepada semua makhluk. Semua makhluk, terutama manusia, harus dengar dan tahu bahwa ada Allah yang berkuasa atas dunia dan hidup manusia. Dengan kekuasaannya yang sangat besar dan tak terbatas, Allah mampu mengubah apa saja yang ada di dunia. Allah juga bersedia menjadi penolong bagi orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Allah yang sama siap untuk menjadi pelindung bagi orang-orang yang kehidupannya terancam. Selain Maha Kuasa, Allah juga Maha Kasih dan Maha Rahim. Dalam belas kasih dan kerahimannya, Allah siap
mengampuni dosa umat manusia yang tidak tahu diri dan selalu berbuat dosa. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul bab 1, Santo Lukas menuliskan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudari terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan para rasul. Allah Bapa menerima Yesus putranya kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Para rasul telah menyaksikan hidup, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa kita pun kelak akan ke surga bersama Yesus. Yesus mau semua orang masuk surga. Karena itu, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Para rasul pergi mewartakan Injil, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mujizat itu ada yang luar biasa dan ada yang biasa saja. Kebanyakan yang terjadi adalah mujizat biasa. Keajaiban kecil dan sederhana sering terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mendampingi kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita, dan Allah berjanji akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Penyertaan Allah senantiasa kita rasakan dalam bimbingan Roh Kudus. Mulai besok hingga Hari Raya Pentakosta, kita mengadakan novena Pentakosta. Selama 9 hari kita memohonkan karunia Roh Kudus bagi kita. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mewartakan Injil, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesaksian hidup kita? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Santo Markus telah menuliskan perintah-Mu yang amat penting dan berharga bagi dunia agar kami mewartakan Injil. Berilah rahmat-Mu kepada gereja agar tetap setia dan giat dalam mewartakan Injil dengan segala cara sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.